Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime. Kami mohon maaf azan maghribnya rupanya mundur. Sehingga dialog akan kembali kami lanjutkan. Pemirsa masih bersama saya, Ayu dan juga kuasa hukumnya Pak Jainuddin. Pak Jainuddin, ini kan ada pengacara Ayu yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Nah, kira-kira apa yang akan ditindaklanjuti di sini? Jelas masih kita dalami ya, karena ini apa benar pengacara atau hanya paralegal gitu loh, atau seperti konsultan hukum kan. Karena sepertinya saya meragukan gitu loh, kalau pengacara kok bisa gitu lepas tanggung jawab, sementara dia sudah mendapatkan mendapat pembayaran seperti itu. Jadi berapa yang dibayarkan? 12 juta. 12 juta. 12 juta. Gitu. Angka itu mungkin tidak seberapa, tapi buat Ayu cukup berat. Sampai jual motor loh. Iya. Ya enggak. Masa sih nggak punya hati nurani seorang pengacara. Jadi ya diminta untuk bicara aja lah seperti apa kok bisa seperti itu gitu. Sehingga kasusnya jadi terlunta-lunta seperti itu. Lalu artinya membuat laporan terkait dengan pengacara bodong ini? Iya. Kita sedang dalami karena sejauh ini kita belum tahu identitasnya dan alamatnya juga belum ada. Oke, baik. Pak Jainuddin, sudah sejauh mana kasus penganiayaan yang dialami Ayu ini? Sejauh ini proses di kepolisian tetap berlanjut ya, dan sementara ini memang dikenakan pasal sesuai laporan, yaitu pasal 351 dengan ancaman 5 tahun penjara. Ya. Kita kemarin sempat meminta langsung ke Kapolres agar didalami lagi dan dimungkinkan ini bisa dikenakan pasal 354 dengan ancaman 8 tahun penjara. Seperti itu. Dan yang menjadi tuntutan klien adalah? Iya, itu aja gitu loh. Jadi kalau misalnya di luar sana ada kompensasi ganti rugi? Tidak, kita seperti itu gitu loh. Karena udah ada rumor yang beredar bahwa Ayu memeras gitu. Nah, itu sedang kita dalami juga gitu. Ada rumor yang beredar Ayu memeras gitu loh. Padahal Ayu nggak pernah minta apa-apa. Oke. Baik, jadi hanya tuntutan agar pelaku mendapatkan hukuman yang sepantasnya ya? Betul. Jadi tidak ada ekspektasi menginginkan kompensasi, pembayaran, ataupun bentuk apapun itu. Ya, materi apapun itu dari dari pelaku. Baik. Apakah lancar komunikasi dengan pelaku, Pak? Tidak. Dengan kuasa hukumnya pun saya tidak ada kontak ya, seperti itu gitu loh. Justru kan itu yang sangat disayangkan gitu. Iya. Justru dia membuat. Lalu bagaimana perkembangan kasusnya kalau misalnya tidak ada terjalin komunikasi? Iya, karena justru mereka membuat statement kan di luaran sana seperti itu gitu loh. Ketimbang mereka buat menemui kita atau seperti apa kan gitu ya. Kita tunggu aja lah, mudah-mudahan ke depan gitu. Sebenarnya dari sisi Ayu kan dia memaafkan, tapi dia berharap proses hukum tetap berjalan. Lalu proses pemeriksaan seperti apa, Pak, saat ini? Proses pemeriksaan sih memang ada kendala satu terkait inisial C itu kan yang sudah diundang beberapa kali nggak hadir. Tapi itu sudah tidak menjadi soal karena bukti video kan sudah ada. Walaupun di awal tidak dihadirkan gitu loh. Mungkin kalau di awal dihadirkan video itu mungkin viralnya sejak laporan itu gitu loh. Karena ini kan diviralkannya baru setelah sekitar tanggal 14 atau 13 Desember. Iya. Baru itu, diviralkan? Iya. Itu viralnya di situ. 2 hari itu, 14-15 itu lagi kenceng-kencengnya itu. Yang memviralkan bukan saksi C ini? Oke. Baik, lanjut Pak. Iya, apa namanya. Apa yang ditunggu saat ini? Yang ditunggu saat ini ya semoga pihak kepolisian segera atau mempercepat proses terkait kasus Ayu ini. Apalagi ini sudah diatensi oleh Komisi 3. Bahkan Komisi 3 siap pengawal sampai ke pengadilan. Seperti itu. Jadi benar-benar ini sudah menjadi atensi. Kita harapkan Polres Jakarta Timur beserta jajarannya bekerja dengan cepat. Karena bagaimanapun ini dilihat oleh publik. Oke. Apakah pernah atau sempat berkomunikasi dengan keluarga pelaku, Pak? Tidak pernah. Tidak ada pernah yang hubungin saya dan saya pun tidak tahu kontaknya mereka. Tidak ada upaya ke sana? Tidak. Oke. Ayu dari awal kenapa tidak ingin memperlihatkan video bukti kekerasan itu dan melaporkannya ke polisi? Karena emang saya belum megang. Karena kan yang videoin bukan saya. Jadi
Di handphone siapa? Di handphone saksi. Saksi C ini. Oke. Si ibunya juga videoin juga. Jadi ada 2 set video, satu di handphone ibu, mantan bos kamu, dan satu di HP saksi C ini. Lalu kamu nggak berusaha mengambil, karena itu kan barang bukti penting ya, meminta supaya kasus kamu bisa segera ditangani polisi. Pas BAP di situ. BAP itu kapan? Yang pertama? Setelah sekitar 2 bulan. 2 minggu. Tanggal 1 November? Ya sekitar segitulah. Oke. Pokoknya di situ saya memperlihatkan doang, tapi nggak ngirim. Saya ngirim ke pengacara yang kedua. Jadi ketika di BAP kamu sudah memperlihatkan bukti video kekerasan itu ke polisi yang menerima laporan kamu, atau yang Tapi emang nggak dikirim sama saya. diminta untuk dikirim oleh polisi? Kayaknya minta deh. Mungkin lewat pengacara saya, soalnya pengacara saya Oke. minta ke saya. Oke. Lalu tidak ada Mungkin nggak disampaikan juga video-videonya sama foto-fotonya ke polisi. Jadi tidak ada follow up dari kepolisian terkait dengan barang bukti lainnya mungkin? Kurang tahu. Atau saksi? Kan saksinya juga tidak hanya satu. Saksi yang satu lagi itu ibunya pelaku Apakah ibunya juga dipanggil oleh kepolisian? dipanggil. Dipanggil. Oke. Lalu? Udah saya nggak tahu lagi tuh. Oh, nggak tahu apa-apa lagi. komunikasinya. Oke. Sampai satu hari di pertengahan Desember kasus kamu pun menjadi viral. Oke. Jadi jedanya sebegitu lama sampai tiba-tiba viral, barulah gerasak-gerusuk tertangkaplah itu pelaku di Sukabumi di sana. Oke. Baik. Saya mau nanya Ayu terkait dengan pekerjaan kamu ya di toko roti itu. Kamu kerja sudah berapa lama? 5 bulan. 5 bulan. Selama bekerja di sana, rasanya happy nggak? Atau tertekan atau bagaimana? Happy karena teman-temannya juga baik-baik. Lebih ke kalau setiap pulang nih, aduh besok ada masalah apa nih, kayak gitu. Kenapa bisa berpikir seperti itu? Karena sering kayak dapat ocehan gitu, kayak apa, dari anak-anaknya juga, lebih ke anak-anaknya sih. Anak-anaknya? Iya. Artinya banyak yang anak-anak bos kamu yang bekerja di sana? Bukan bekerja, tapi kan itu toko rotinya satu rumah. Oke. Gabung sama rumah. Mhm. Jadi emang anaknya tuh suka nyuruh-nyuruh, jadi kita kayak... Anak yang aduh, mana? Yang pelaku ini. Pelaku ini? Hanya pelaku ini yang nyuruh-nyuruh dan bertindak kasar? Ada juga yang cewek. Oke, ada juga saudaranya. Kalau bos kamu sendiri bagaimana perlakuan ke kamu? Baik. Bu Linda baik? Tidak pernah berkata kasar? Nggak pernah berkata kasar. Soal hak dan tunjangan kamu dipenuhi? Kecuali yang terakhir Oktober, karena kan kamu setelah peristiwa itu kan tidak kembali lagi ya, dan tidak berhubungan lagi dengan Ibu Linda ya. Gaji kamu 5 bulan kan artinya sempat 1 kali lebaran ya? Enggak. Belum ya, setelah lebaran tahun ini baru kamu bergabung ya, oke. Gaji kamu sebelumnya dibayarkan, dilunaskan? Dilunaskan, tapi emang di situ kan nggak ada tanggal pasnya berapa. Oke, tapi tidak ada perlakuan kasar dari Ibu Linda. Oke, pekerjaan kamu di sana apa sih, Ayu? Awalnya tuh saya ngelamar sebagai SPG, tapi karena di situ senior-seniornya pada keluar semua, jadi kekurangan orang juga. Jadi Ibu Linda nunjuk saya untuk sebagai kasir. Oke, kamu jadi kasir. Teman-teman kamu sering keluar masuk? Sering. Banyak jadinya Dari pergantian dulu juga karyawan? kayak gitu. Oke, berapa banyak yang bekerja di sana? Kurang tahu kalau keseluruhannya berapa, karena Kira-kira teman-teman kamu yang bekerja di sana? banyak Kak, soalnya kan di belakang juga ada anak produksi juga kan. Oke. Lebih dari 20 mungkin? Mungkin Ada? Ada. Oke. Dan apakah mereka juga menerima kekerasan dari pelaku GSH ini? Selama saya bekerja di situ sih, saya kalau untuk pelemparan itu hanya ke saya, tapi
verbal itu ke semua karyawan. Oke, jadi pelaku ini berkata kasar ke mayoritas seluruh karyawan, tapi untuk melempar barang itu hanya ke kamu saja. Dan itu tidak hanya sekali kan? Iya. Oke. Dan sepanjang kamu bekerja 5 bulan ini, tabiat pelaku itu seperti apa? Apakah tiba-tiba tiba-tiba mengamuk dan tiba-tiba baik, atau memang sepanjang hari ya kerjaannya ya marah-marah? Kalau kita nggak nurutin apa yang dia mau, dia marah-marah pasti. Bakal marah-marah. Oke. Jadi kalau misalnya berusaha nurut, dia nggak marah-marah? Nggak marah-marah tapi ya nggak baik juga. Ya gimana sih, Bet? Oke. Nah ketika marah-marah, bagaimana sikap ibunya? Ibu Linda ini? Apakah berusaha menghentikan atau mengontrol temperamen anaknya? Atau bagaimana? Atau diam saja? Negur anaknya. Dia tegur anaknya? Jangan seperti itu? Oke. Jadi secara tidak langsung, Ibu Linda juga membela karyawannya? Oke. Kamu pernah dengar nggak Ibu Linda ngeluh soal anaknya ini? Paling kayak mungkin apa ya? Kan 5 bulan kamu bekerja di sana, cukup lama lah ya. Apalagi kamu dipercaya sebagai kasir gitu. Jadi secara tidak langsung Ibu Linda ini juga mempercayai kamu karena kamu kan mengelola atau ya memegang uang. Ini sih kayak misalnya anaknya lagi marah-marah, saya pasti dia kayak ngeluh, aduh saya pusing banget kayak gitu. Pusing banget. Jadi Kayak curhat. kok anak-anak saya seperti ini kayak gitu. Oh, anak-anak saya seperti ini gitu. Curhat ke kamu. Ke karyawan yang lain. Ke karyawan yang lain juga. Oke. Kamu merasa mendapatkan posisi sebagai kasir ini spesial nggak sih? Biasa aja karena gaji saya juga bukan gaji kasir. Oke. Tapi diberikan tanggung jawab besar loh sebagai kasir itu. Kamu merasa kalau kamu dipercaya nggak? Ngerasa. Merasa kamu lebih dipercaya kan dibandingkan dengan karyawan-karyawan lain. Karena kamu kan dipercaya untuk memegang kas uang toko gitu ya. Oke. Apakah kamu sejak 17 Oktober itu masih berkomunikasi atau ada komunikasi WhatsApp atau dalam bentuk apapun ke Bu Linda? Bu Linda sempat minta maaf lewat WA juga. Emang dari awal pas kejadian Bu Linda juga minta maaf ke saya langsung. Berapa hari kemudian Bu Linda minta maaf lewat WhatsApp. Tapi emang gak secara kekeluargaan, hanya ke saya. Oke, jadi Ibu Linda mewakili keluarganya, termasuk pelaku meminta maaf secara pribadi ke kamu. Oke, kita akan lanjutkan kembali obrolan. Kita akan jeda untuk kali ini benar-benar untuk azan maghrib. Pemirsa tetaplah bersama kami.